marah saya luar biasa. Sampai di bahasa itu, kenapa tidak dikirimkan kita punya uang? Ini kita sudah mau mati nih. Tapi sebelum saya lanjut ke pertanyaan tadi untuk mengupas lebih dalam, pernah tidak ada momen yang membuat Pak Subhan itu sampai mengeluarkan air mata? Kira-kira momen apa itu? Dan kenapa Pak Subhan sampai mengeluarkan air mata? Ya namanya persoalan hidup itu kompleks ya. Ada juga terkala kita senang, ada juga saatnya sedih. Iya. Sehingga di momen pada saat saya mengeluarkan air mata itu pada saat saya masih kuliah ya. Masih kuliah itu pada saat itu ya emang tantangan perkuliahan juga untuk menyelesaikan studi ini yang menjadi karena kita bersaudara 10 ya. Terus kita kuliah itu hari 4 orang bersama. Nah, sehingga ya orang tua juga biar bagaimanapun juga dengan usaha yang digeluti ini pasti sangat tidak mungkin bisa membiayai kita semua. Sehingga di momen itu saya biasanya kan kita waktu itu kiriman kita lewat kapal peli, tapi 2 hari menjelang Idul Adha ya ternyata tidak ada lagi orang yang turun, sehingga pada waktu itu kita tidak sama sekali dapat kiriman gitu. Dapat kiriman terus ya namanya juga momen hari raya itu kan pasti ya identik kita makan enak, tapi karena itu waktu itu tidak ada dan sempat marah waktu itu. Marah kepada siapa? Ya, kepada orang tua karena tidak dikirimkan, sementara sudah dijanjikan bahwa akan ada keluarga atau teman pedagang yang akan turun ke Makassar dan akan lewat mereka dikirimkan kita punya uang untuk gaji bulanan waktu itu. Ternyata tidak, sehingga saya lewat wartel itu hari saya menelpon ke orang tua. Jadi waktu itu marah saya luar biasa. Sampai di bahasa itu, kenapa tidak dikirimkan kita punya uang? Ini kita sudah mau mati nih. Sehingga bahasa itu, ya kebetulan yang menerima itu hari saya punya mama. Sehingga bahasa ibu saya pada waktu itu, jangan kita bilang seperti itu, bahwa kita tidak kirim karena tidak ada yang turun waktu itu. Nah, sehingga ya kalau kita berpikir seperti itu bahwa kita tidak kalian waktu menelepon tadi ini kita lagi makan bersama bapak sama adik-adik, karena kita juga orang tua ini. Sementara kita makan saja, ibaratnya makanan yang kita makan sebelum kita telan itu, kita tahan di leher. Kita berpikir bagaimana kita punya anak, termasuk kalian yang di perantauan, apa kalian sudah makan? Kalaupun juga kalian sudah makan, apa kalian makan yang ikan ya makan? Ya, itulah mungkin yang membuat saya menangis di telepon waktu itu. Dan kebetulan waktu itu besoknya hari Idul Adha. Dan malam itu saya tidak tidur merenungi. Merenungi karena ucapan itu atau gimana? Ucapan itu nasib saya, karena biar bagaimana saya berpikir itu hari ini kita masih kuliah, walaupun juga dalam jumlah terbatas, orang tua mengirimkan kita, dan kita tidak tahu bahwa orang tua kita juga untuk mendapatkan uang untuk mendidik kita dengan cara apa, mereka mungkin bisa bertaruh nyawa. Karena saya paham pekerjaan orang tua saya, mungkin itulah juga yang membuat saya sedih waktu itu, sehingga pada malam itu saya merenung habis air mata saya sampai pagi, dan disitulah sebenarnya saya dapat jati diri saya bahwa
saya harus merubah nasib saya. Kalau seandainya Pak Subhan ada ibu yang berdiri di depan Pak Subhan hari ini dengan melihat kesuksesan Pak Subhan hari ini, apa yang ingin Pak Subhan sampaikan kepada ibu? Ya, mungkin karena mereka juga lah yang menjadi motivasi saya. Salah satunya saya memilih untuk berdagang itu karena saya ingin agar mereka juga bisa mendapatkan setidaknya hasil yang bisa kita dapatkan. Saya ingin cita-cita mereka dulu untuk melaksanakan ibadah haji bisa kita wujudkan, dan insya Allah mereka sekarang sudah melaksanakan, tapi tetap menjadi tekad saya untuk bagaimana memberikan kebahagiaan termasuk bentuk dari perjuangan mereka dengan pencapaian yang bisa kita dapatkan sampai saat ini. Dan kalau seandainya hari ini Ibu hadir di sini, apa yang Pak Subhan sampaikan kepada Ibu? Kalau mendengar sosok Ibu kan pasti berlinang yang malam. Karena sudah mereka juga yang menjadikan kita termotivasi. Karena kita ingin di saat mereka masih sehat bisa melihat kita sukses, itu mungkin menjadi satu pencapaian yang luar biasa dan hadiah yang bisa kita persembahkan, dan itu mungkin juga yang bisa memberikan kebahagiaan mereka. Artinya apa yang Pak Subhan raih hari ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari orang tua. Sangat. Oke, kita tinggalkan yang sedih-sedih tadi Pak Subhan. Saya ingin kembali yang seperti Pak Subhan sampaikan bahwasanya harus mengukur kemampuan dulu sebelum kemudian memastikan diri untuk bisa terjun ke dunia politik atau ke dunia apapun itu. Saya mendengar kabar burung kalau Pak Subhan akan maju pada pilgub di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Itu isunya benar atau hoax itu Pak? Ya, jadi kita ini sudah berada di dunia politik. Ya. Jadi sebagai niatan awal kita bahwa kita hidup ini tujuan kita adalah bagaimana bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, keluarga, termasuk daerah. Nah, sehingga kalaupun juga dimungkinkan dan diberi ruang untuk menuju ke sana, kenapa tidak? Karena kita ingin bagaimana di saat kita masih semangat, kita masih punya keinginan, ya, dan masyarakat bisa memberikan dukungan. Saya rasa itu yang wajar, apalagi kita sudah berada di dunia politik saat ini. Berarti sekali memutuskan untuk masuk ke dunia politik, berarti harus Pak ya. Harus total begitu. Tetapi bukan berarti jiwa wirausahanya harus hilang dong Pak. Iya, karena itu juga merupakan pekerjaan sejarah ya, untuk usaha yang memang turun-temurun. Karena kita memang dari lahir memang sudah kondisi orang tua sudah menjadi pedagang, maka itulah yang kita dari kecil juga kita mulai membantu orang tua sampai juga kita berusaha sendiri. Sehingga saya rasa itu menjadi profesi yang memang juga sudah kita geluti. Makanya selalu kita sampaikan juga pada teman-teman pedagang, karena dengan kita ada di sini, ya semua informasi perkembangan juga tentang pedagang, termasuk langkah untuk menjadi pedagang agar bisa sukses, itu ini menjadi bagian yang selalu kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita pedagang, bagaimana mengelola usaha yang baik. Karena kita ini kan hampir semua daerah yang maju di daerah ini kita sudah kunjungi, kita lihat program-program prioritas mereka juga apa yang baik dan menurut kita cocok untuk daerah itu, juga kita menjadi bagian yang biasa kita istilahkan ATM, ya, amati, tirukan dan modifikasi untuk kebaikan daerah kita. Nah, sehingga ya bagaimana juga perdagangan ini tidak anggap teknologi, artinya perkembangan teknologi ini lebih cepat dari yang kita perkirakan, sehingga tidak boleh juga kita tidak mengikuti itu, karena kapan kita tidak ikuti perkembangan teknologi maka kita
ditinggalkan oleh teknologi sendiri. Tapi yang bikin saya penasaran nih Pak Subhan, seberapa besar sih Pak Subhan kemudian memutuskan diri untuk mau bertarung di pemilihan kepala daerah di salah satu daerah di Sulawesi Tenggara? Bagaimana nih, Pak? Jadi begini, namanya setiap masyarakat, setiap orang kan sebenarnya punya hak yang sama, bukan saja saya. Iya. Setiap orang punya hak yang sama dalam hukum dan pemerintah, mencalonkan diri atau dipilih. Dan undang-undang pula yang membatasi lagi itu bahwa semua masyarakat iman tadi itu hanya dua, ya, hanya dua pintu yang disiapkan pemerintah untuk menjadi calon kepala daerah. Pertama bisa melalui pintu partai atau bisa independen. Nah, sehingga dukungan dari masyarakat partai juga ini menjadi sesuatu hal yang harus kita perjuangkan untuk bagaimana niatan kita juga itu bisa sesuai harapan kita. Karena seperti yang saya sampaikan awal bahwa dua indikator yang menjadi apakah kita harus maju bertarung atau tidak, ya pertama